Sesuai dengan file report peserta SKD Kedinasan tahun 2025, soal SKD subtes TWK itu, soalnya itu banyak penalarannya. Jadi, biasanya soal itu diberikan narasi, baik narasi positif ataupun negatif, kemudian kita itu disuruh untuk menalar apa sebenarnya inti dari narasi tersebut ya, sesuai dengan materi-materi yang diteskan di TWK seperti nasionalisme, kemudian ada Bhinneka Tunggal Ika dan lain-lain sebagainya. Nah, jadi satu-satunya cara untuk mengerjakan soal TWK ini adalah memahami apa yang diminta soal. Nah, jadi teman-teman silakan kerjakan terlebih dahulu, kemudian nanti cocokkan dengan pembahasannya. Saya kasih waktu 5 detik ya, buat pause dan kerjakan. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk soalnya. Pelaksanaan musyawarah yang hanya menguntungkan kelompok tertentu tanpa mempertimbangkan kepentingan bersama menunjukkan bahwa sila keempat belum sejalan dengan sila kelima. Akibat dari kondisi tersebut adalah, nah ini salah satu contoh narasi yang negatif gitu. Jadi kita harus memahami bahwa narasi ini menunjukkan kemana gitu. Jadi yang opsi A, masyarakat menjadi terbiasa mengalah demi menjaga ketertiban meskipun keputusan tidak adil. Nah, ini kan opsinya kan sejalan ya, mirip-mirip ya. Kita lihat B. Kelompok yang kuat semakin dominan karena merasa pendapatnya selalu diterima. Ini juga masuk juga nih. C. Timbul rasa tidak percaya dan ketimpangan sosial. Karena apa? Karena keputusan tidak berpihak pada seluruh rakyat. Ini juga positif ya. D. Warga enggan berpartisipasi karena beranggapan hasil musyawarah pasti sudah ditentukan. Ini juga masuk ya, masuk menyinggung gitu. Sebagian masyarakat mulai bersikap acuh terhadap hasil keputusan karena merasa tidak dianggap. Ya, ini juga masuk ya. Nah, jadi kita kalau opsinya kan positif semua nih. Kita lihat bahwa di sini diminta soalnya kepentingan bersama menunjukkan bahwa nilai sila keempat dan sila kelima itu belum sejalan dengan pelaksanaan musyawarah yang hanya menguntungkan kelompok tertentu saja. Nah, jadi kita harus memilih opsi yang paling fundamental dan paling akar masalahnya itu apa? Jika dampak paling utama jika musyawarah itu hanya menguntungkan kelompok tertentu saja dihubungkan dengan sila keempat dan sila kelima. Opsi yang paling tepat itu apa? Opsi yang paling tepat itu adalah opsi yang C. Akan timbul rasa tidak percaya dan ketimpangan sosial karena keputusan tidak berpihak pada seluruh rakyat. Nah, jadi ini opsi yang lainnya itu masuknya itu ke C, sudah dijelaskan dari opsi C itu. Jadi opsi C itu sudah merangkum seluruh opsi dari A, B, dan D, E gitu. Jadi opsi yang paling tepat itu opsi yang paling mencerminkan seluruh opsi jawaban gitu. Jadi karena semua opsinya kan positif, jadi kita harus mencari opsi yang paling merangkum semuanya. Nah, itu caranya ya, cara mengerjakan soal TWK. Kita lanjut soal berikutnya. Nah, soal yang paling hot juga ya, soal hot juga itu soal yang seperti ini. Kita suruh memilih, ada dikasih ini ya, dikasih list. Nah, kita suruh mencari mana yang termasuk yang diminta soal. Nah, ini kita langsung baca langsung soalnya. Jangan dibaca yang awalnya, jangan baca dulu. Kita langsung baca ke apa yang diminta. Manakah yang merupakan manfaat dari pengalaman sila keempat dalam kehidupan bermasyarakatnya. Jadi yang diminta adalah implementasi sila keempat yang bertema itu musyawarah ya, musyawarah mufakat itu. Yang kita lihat nomor 1, mendorong masyarakat untuk menaati keputusan pemimpin tanpa perlu banyak perdebatan. Ini salah ya kalau tanpa perlu banyak perdebatan, karena ya kita harus diskusi itu intinya. Jadi opsi 1 salah. Nah, ini kita bisa coret-coret nih. Jadi yang ini salah ya.
Opsi A sama B salah karena ada satunya. Yang dua, membiasakan warga untuk bermusyawarah sebelum mengambil keputusan penting. Yang ini masuk. Ketiga, menumbuhkan rasa syukur terhadap Tuhan atas kemampuan berpikir dan bertindak bijaksana dalam setiap keputusan. Ini sila ke-1 ya. Sila 1. Berarti ini salah. Yang 3 pasti salah, yang ini enggak ya. Opsi E enggak. Berarti tinggal C, 24 atau 56. Kita lihat 4-nya, menumbuhkan sikap menghargai perbedaan pendapat dalam mencapai kesepakatan bersama. Ini kan masuk kan. Nah, tapi ini sama nih. Yang paling beda itu 5 atau 6. Menumbuhkan empati dan rasa peduli terhadap sesama dalam proses berdiskusi, atau 6, membentuk kesadaran bahwa hasil keputusan bersama harus mengutamakan kepentingan umum. Nah, jadi agak mirip ya. Yang ini hanya fokusnya hanya empati di sini untuk kepentingan bersama. Jadi yang paling tepat itu yang 6. Karena yang 5 itu hanya sila kedua. Yang ke-5 itu menumbuhkan empati, kemudian kita menghargai. Itu erat hubungannya dengan sila kedua ya. Jadi hati-hati kalau ketemu perbedaan antara sila kedua dan sila kelima itu biasanya mirip-mirip. Nah, jadi yang paling tepat adalah opsi yang D. Kok D? Iya, opsi yang D ya. 2, 4, dan 6. Jadi kita langsung lanjut ke soal berikutnya. Silahkan kerjakan terlebih dahulu. Saya beri waktu 5 detik. 1, 2, 3, 5. Nah, kita langsung bahas. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, presiden tidak dapat diberhentikan secara sepihak berdasarkan mekanisme konstitusional. Lembaga yang berwenang memberhentikan presiden dari jabatannya adalah, nah soal hafalan juga muncul ya di tes SKD subtes TWK. Tapi soalnya itu nggak sebanyak penalaran. Jadi ada, meskipun ada, tapi dikit. A. Mahkamah Konstitusi yang langsung mencabut jabatan presiden setelah mengeluarkan putusan. Yang kita baca opsinya dulu ya. B. Mahkamah Agung melalui proses peradilan jika presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum. C. Komisi Pemberantasan Korupsi jika presiden, ini pasti salah ya. KPK, ini pasti salah. D. Komisi Yudisial setelah melakukan pemeriksaan etik terhadap tindakan presiden. E. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi ketika presiden itu diberhentikan, itu ada alasannya. Alasannya itu karena dia itu melanggar konstitusi ya. Artinya dia berhubungan dengan Mahkamah Konstitusi. Kemudian dia masalah etik dengan rakyat. Itu artinya hubungannya dengan DPR. Kemudian DPR itu berhubungan juga dengan MPR gitu. Jadi opsi yang tepat itu opsi yang E. Majelis Permusyawaratan Rakyat berdasarkan usul Dewan Perwakilan Rakyat dan putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, itu bisa diberhentikan atas dasar yang opsi E. Kita lanjut soal 59. Nah, jadi apapun subtesnya, teman-teman itu harus kerjakan terlebih dahulu. Kalau misal kalian lihat soal, nah kalian biasain kerjain terlebih dahulu daripada kalian nunggu penjelasan gitu. Karena kalau kalian salah, kalian lebih ingat. Kalau kalian benar, kalian tahu kalian benernya itu karena apa. Sebagai pandangan hidup bangsa, nilai ketuhanan dalam Pancasila berperan membentuk moral negara dalam kehidupan masyarakat yang majemuk. Sikap yang paling tepat mencerminkan nilai tersebut. Ini adalah nilai ketuhanan. Berarti ini sila ke-1 ya. Sila ke-1 dihubungkan dengan moral warga negara. Yang A. Melaksanakan ibadah dengan tekun sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan. Ini positif. B. Menjalin nilai agama sebagai pedoman dalam bersikap sekaligus menghormati perbedaan keyakinan. Positif. C. Mengutamakan persatuan umat beragama dengan meyakini semua ajaran memiliki kebenaran yang sama. Ini salah ya, karena semua ajaran itu memiliki kebenaran masing-masing. D. Mendorong penerapan nilai agama dalam setiap kegiatan masyarakat agar moral tetap terjaga. Ini positif. E. Menjaga keharmonisan sosial dengan tidak menonjolkan perbedaan keyakinan di lingkungan kerja. Ini juga masuk juga. Nah, jadi kalian tuh kalau misalnya bingung opsinya positif semua, kita balikan ke
narasi soalnya. Ini kan membentuk moral warga negara, artinya menjadi dasar kan, menjadi dasar. Artinya opsi yang tepat itu apa? Opsi yang B, menjadikan agama sebagai pedoman. Pedoman itu artinya dasar kan, dalam bersikap, sekaligus menghormati perbedaan keyakinan. Jadi yang tepat adalah opsi yang B. Nah, ketik 1 kalau kalian benar. Kita lanjut ke soal berikutnya. Jangan lupa saya kasih 5 detik buat jawab soal ini. 1, 2, 3, 4, 5. Kita masuk soalnya. Dalam rangka perayaan Hari Besar Keagamaan, sekelompok pemuda dari berbagai keyakinan membantu mengatur lalu lintas dan menjaga kebersihan sekitar tempat ibadah tanpa ikut dalam prosesi keagamaan. Sikap tersebut menunjukkan penerapan nilai. Nah, ini dihubungkan ini nilai integritas ya. Karena yang opsi A sampai E itu nilainya ada nilai integritasnya ya. Sebagai warga negara gitu. Sebagai warga negara apa? Ada perayaan hari besar. Kemudian ada sekelompok pemuda dari berbagai keyakinan membantu mengatur lalu lintas dan menjaga kebersihan sekitar. Artinya ini kan sikap peduli kan. Yang A, nasionalisme yang diwujudkan melalui toleransi antar umat beragama. Nah, ini tidak ya, karena ini narasinya itu dalam waktu dalam membantu gitu. Membantu intinya. Membantu. Kemudian yang B, kepedulian sosial yang didorong oleh rasa simpati terhadap umat lain. Yang ini masuk. C, kedisiplinan warga dalam menjaga ketertiban umum. Ini salah ya, kalau kedisiplinan itu kan terkait dengan kita manajemen waktu, kemudian kita tepat waktu. D, profesionalisme. Ini bukan terkait pekerjaan, pasti salah. E, bela negara. Bela negara ini juga pasti salah. Jadi yang paling tepat itu adalah opsi yang B. Silahkan tulis kolom komentar kalian benernya berapa. Kemudian ulang-ulangi lagi pembahasannya. Kalau kalian ada yang tanya silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, and share ke teman-teman kalian yang berjuang bersama-sama untuk menaklukkan tes SKD 2026. See you di next video.